Tetapi itu akan kita buktikan nanti. Ya. Sampai dengan hari ini kami tidak ada melakukan persiapan apapun. Nanti pada sidang yang pemerasan ini Bang, ada nggak sih Bang keinginan untuk damai sebenarnya dari Dr. Reza Gladys sendiri? Kepada terdakwa yang kita menjalani. Pertama, jangan tumbalkan dirimu. Memang saat ini menurut dari Abang dan Dr. Reza Gladys mungkin Nikita Mirzani ditumbalkan Bang oleh seseorang gitu. Baik, jadi begini. Halo penonton Ray-Ban dan Unlock, hari ini kembali lagi sama aku Anggita Nasution. Hari ini aku lagi bersama pengacara dari Dr. Reza Gladys, yaitu Bang Julianus Sembiring nih. Bang, mau berbincang nih Bang. Ya. Hari ini bertepatan dengan pengacara dari Nikita Mirzani, yaitu Bang Fahmi Bahmid, yang menyambut gugatan wan prestasinya untuk Dr. Reza Gladys. Tanggapan Abang seperti apa sih Bang? Ya, jadi pertama yang perlu kami sampaikan adalah sebuah perbuatan hukum itu sebenarnya dapat dipastikan dengan adanya satu pemberitahuan resmi ya. Pertama, rekan-rekan media dari tadi hubungi kami tentang soal adanya pencabutan gugatan dari gugatan wan prestasi oleh saudari Nikita Mirzani. Tetapi hal ini kan kami dapatkan dari rekan-rekan media dan belum kami dapatkan dari Pengadilan. peristiwa hukum dari seharusnya yang dalam pada saat nantinya pembacaan gugatan ataupun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti itu. Tapi pun kalau kemudian ini benar, ya, kami beranggapan ini ada hal yang harus kami tegaskan ya. Pertama, kami berpendapat bahwa ya saudari ya yang dalam hal peristiwa pidana terdakwa Nikita Mirzani tidak equal terhadap kami. Apa yang kami sebutkan tidak equal, ya, tidak adil terhadap kami karena beliau telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengedukasi hukum di jawaban eksepsi pada persidangan pidana. Kemarin. Tetapi pada saat kami ingin menyampaikan edukasi hukum terhadap seperti apa loh gugatan wan prestasi, ini dicabut. Sehingga kami tidak menganggap ini equal. Ya seharusnya saudari Nikita Mirzani ya dalam hal ini terdakwa di persidangan pidana memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan edukasi hukum yang benar sebenarnya seperti apa itu gugatan wan prestasi. Jadi diatur dalam 1866 KUH Perdata, diatur dalam 1320 KUH Perdata, 1243 KUH Perdata, 1238 KUH Perdata dan 1239 KUH Perdata. Itu harus kami jelaskan. Tetapi kan kami tidak mendapat kesempatan untuk itu. Tapi ya udah. Mungkin beliau punya alasan tersendiri untuk kemudian mencabut ini, tapi yang pasti kami berharap tentang pencabutan ini akan kami dapatkan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Untuk Reza Gladys sendiri sudah tahu belum sih Bang adanya pencabutan gugatan wan prestasi ini? Ya jadi tadi pagi juga klien kami Dr. Reza Gladys telepon saya ya. Jadi dengan nada humor dia sampaikan begini, Bang Biring, ternyata abang wan prestasi loh. Dia bilang begitu sambil tertawa. Maksudnya apa dok? Saya bilang begitu. Nah itu loh bang, ada informasi di media tentang bahwa gugatan prestasi dicabut oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, dia bilang begitu. Lah kenapa kami yang prestasi dok? Nah, lalu dia bilang sambil tertawa. Nah selama ini kan ada informasi bang, kalau perjanjian lisan itu bisa digugat wan prestasi. Maksudnya dok? Saya bilang begitu. Abang kan dulunya bersama tim menyampaikan bahwa setelah mediasi akan ada pembacaan gugatan, kemudian jawab menjawab, kemudian pembuktian, lalu kesimpulan. Nah ini kan nggak seperti itu bang, berarti abang berbohong kan? Dia bilang sambil tertawa. Maksud dia begini, bahwa dia merasa sadar tentang edukasi hukum perjanjian lisan yang tidak diakui oleh pihak lain itu adalah salah. Maka kemudian dia sampaikan, abang jangan takut, saya akan tidak gugat abang. Yang pasti wan prestasi itu dia paham bahwa harus berdasarkan perjanjian secara tulisan. Kalaupun lisan harus ada pengakuan dari pihak yang lain. Seperti itu. Mungkin Bang alasannya Abang berarti belum menerima secara resmi ya Bang? Oh iya, kami kan belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi.
Berarti Dari nanti pihak mana tanggal di hari Senin akan datang bersidang lagi Bang untuk kasus Wan Prestasi ini. Sebagaimana panggilan yang disampaikan kepada kami setelah deadlocknya mediasi kemarin, kami akan menghadiri persidangan lanjutan pada tanggal 21 Juli. Ya dengan agenda pembacaan gugatan. Nah, di situ kami akan tetap fokus. Sampai dengan saat ini kami akan tetap fokus bahwa hari Senin nantinya adalah tentang agenda pembacaan Pembacaan gugatan. gugatan. Seperti itu. Nah mungkin Bang dari kuasa hukum pihak sebelah mengatakan kalau ini bentuk strategi nih Bang. Kalau Bang menilainya justru seperti apa sih Bang pencabutan gugatan Wan Prestasi ini? Saya tidak mau berkomentar terhadap apa yang kuasa hukum sebelah sampaikan ya. Tapi begini, kalau saya analogikan ini sebuah papan catur, strategi yang benar adalah ketika buah catur itu dilangkahkan dengan cara yang benar. Lalu dengan strategi yang dipikirkan. Artinya contoh begini. Kalau kemudian kuda dilangkahkan dengan huruf L, lalu kasir dengan lurus, lalu mesahnya dengan kesana ke sini dengan strategi-strategi yang dipikirkan dan langkah yang benar, itu strategi. Tetapi kalau kami berpendapat strategi itu adalah mengorganisir ya, menempatkan pasal-pasal itu dengan benar. Menempatkan fakta-fakta hukum itu dengan benar. Tapi kalau kemudian ada advokat menempatkan pasal-pasal itu dan unsur-unsurnya serta peristiwa hukumnya dengan tidak benar, saya rasa ini bukan strategi. Ya, tapi saya tidak mau mengomentari ya seperti itu. Tapi yang pasti strategi yang benar dalam hukum adalah menempatkan pasal, unsur, peristiwa dan hal lainnya. Yang tepat ya Bang? Ya, dengan tepat. Berarti dalam hal ini tadi yang seperti Abang bilang kalau Dr. Reza Gladys menanggapinya dengan lelucon, berarti tidak ada kekhawatiran ya Bang pada Dr. Reza Gladys? Dari awal klien kami setelah mengetahui panggilan adanya gugatan Wan Prestasi, tertawanya terbahak-bahak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan beliau ini juga pernah membantu kerabat-kerabatnya tentang soal menghadiri persidangan Wan Prestasi itu perdata lainnya. Dia melihat tidak seperti ini. Secara umum kan adanya perjanjian, ya kemudian terhadap perjanjian itu adanya pihak lain lalai terhadap prestasi, kemudian pihak yang merasa dirugikan itu mensomasi, memperingati pihak lain, lalu kemudian pihak yang lain, biasanya debitur ya, debitur, kemudian tidak mengindahkan somasi itu, lalu kemudian terjadilah Wan Prestasi. Yang klien kami ketahui seperti itu selama ini. Ya, kemudian di dalam pasal 1239 KUH Perdata, secara kedudukan hukum yang layak sebagai debitur adalah orang yang harus melaksanakan kewajiban. Kemudian sebagai kreditur adalah orang yang berhak untuk melakukan menagih kewajiban si debitur. Iya, si debitur. Nah, kalau dimasukkan, dipajal-pajalkan ini peristiwanya kan, ya seandainya ada perjanjian nih, seandainya nih ya, kan klien kami yang sudah memberikan uang. Yang dirugikan istilahnya, Bang. Seharusnya yang melaksanakan kewajiban kan pihak si penggugat. Sini kita berjanji. Lalu kan seharusnya klien kami yang menagih dia. Iya. Nah, ini kan terbalik. Nah, jadi sehingga kemudian klien kami dari awal ini merasa lelucon seperti itu. Mungkin ada dari kejadian ini ada hubungan yang akhirnya itu hubungan antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys sendiri nggak sih Bang? Mempengaruhi nggak sih Bang? Kalau soal itu saya kurang tahu ya, tapi pada awalnya begini, bahwa tentang pernyataan Nikita Mirzani tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan klien kami itu adalah pernyataan keliru. Karena ada kita temukan ya salah satu di stasiun televisi ya Bang? Ya. Itu terdakwa Nikita Mirzani datang ke rumah klien kami ya. Review rumah ya Bang pada review rumah saat itu ya, kami tonton itu. Nah setelah itu nggak ada hubungan lain lagi gitu, sehingga kemudian kalau misalkan ada perkara dan persoalan ini, saya rasa tidak ada merusak hubungan apapun, karena itu udah lama kejadiannya seperti itu. Kalau untuk balik nih kita ke kasus yang pidana Bang, yang pemerasan sendiri, itu kan kemarin eksepsinya ditolak ya Bang. Kalau dari Abang melihatnya seperti apa sih? Pertama adalah saya salut dan angkat tangan ya kepada jaksa penuntut umum, karena kemudian sudah mampu dan sudah bisa memberikan satu edukasi hukum ya secara utuh ya ciri hukum pidana,
terkait ajas hukum dominus litis, terhadap kemudian bagaimana kekuasaan jaksa, terhadap kemudian kenapa itu bisa persangkaan pasal berubah menjadi dakwaan pasalnya. Nah, itu suatu suatu apa ya, teori hukum yang bagus ya sebenarnya. Dan kemudian jaksa penuntut umum juga menyampaikan sebenarnya bagaimana kita melakukan eksepsi yang harus bersifat eksepsional seperti itu. Itu bagus. Nah bang, untuk besok sidang selanjutnya kan putusan sela ya bang diagendakan sebagai. Kalau abang setelah eksepsi ini ditolak, bagaimana sih dengan putusan selanya itu bang? Apa ini sidangnya akan berlanjut atau dihentikan atau seperti apa? Oke, jadi begini, perlu kami pertegas bahwa dalam persidangan pidana, klien kami ini kan sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. Itu ya harus ya saya sampaikan ya. Kemudian setelah putusan sela akan lanjut ya dalam pembuktian, dalam saksi ya. Tapi yang pertama adalah klien kami akan dipanggil sebagai saksi korban ya, untuk memberikan keterangan terhadap apa yang dilaporkan dan terhadap apa yang dia ketahui. Termasuk secara khusus adalah terhadap apa yang dia berikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan seperti itu. Mungkin abang udah menyiapkan saksi berapa sih bang? Atau Dr. Reza Gladys bersama dengan suami, lalu ada siapa lagi bang mungkin kalau dari pihak Dr. Reza Gladys yang didatangkan sebagai saksi? Sebagai kami penasihat hukum pelapor, kami hanya berwenang menyiapkan hal tersebut pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, tapi kalau di dalam proses persidangan di pidana itu kan kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Kalau saksi kemarin kami siapkan banyak sekali. Tapi apakah kemudian itu semua diperlukan oleh jaksa penuntut umum? Kami tidak tahu. Tapi yang pasti saksi itu menurut kami adalah saksi yang menurut jaksa penuntut umum itu memperkuat alat bukti yang lain. Contoh adalah kalau menurut kami salah satunya adalah yang menurut mereka itu harus diterangkan tentang hasil ekstraksi dari digital forensik yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap keempat handphone. Saksi Oki Pratama, saksi Samira, saksi terdakwa Ismail Marzuki dan terdakwa NM Nikita Mirzani. Nah, terhadap handphone ini kan kemarin sudah diperiksa. Nah, ini akan dilakukan persesuaian. Nah, dilakukan persesuaian sehingga kemudian memenuhi tentang surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terkait mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan. Ini akan dipenuhi jaksa. Nah, dengan alat bukti dari ekstraksi tersebut, saksi ahli dan saksi yang kami sajikan pada saat proses penyidikan. Untuk menjalani persidangan dan nantinya Dr. Reza Gladys dan suami dipanggil ya bang untuk jadi saksi, udah ada kesiapan bang dari Dr. Reza Gladys sendiri? Kalau klien kami tidak perlu persiapan ya, karena apa yang dia akan sampaikan dalam persidangan nanti memang fakta kejadian yang sebenarnya, peristiwa hukum yang sebenarnya. Dan kalaupun sekarang kita pertanyakan kepada beliau pada saat sedang tidur, ya ingat gitu. Kenapa? Karena memang dia sedang yang mengalami itu. Kejadian itu ya bang? Iya, dia langsung mengalami kejadian itu. Nah, banyak juga netizen yang menyebut Reza Gladys maaf nih bang, pelangap-pelongo lah segala macam, nanti dia bisa nggak ya bersaksi di depan majelis dan bertemu dengan Nikita Mirzani gitu bang? Oke, jadi saya tidak bisa melakukan pembelaan sekarang ya. Tapi menurut pengalaman kami selama berdiskusi dengan klien itu cerdas, dia sangat cerdas. Tetapi itu akan kita buktikan nanti, ya. Sampai dengan hari ini kami tidak ada melakukan persiapan apapun tentang nantinya beliau itu akan dipanggil sebagai saksi korban. Bahkan beliau sering menelpon kami, bang ingat loh tanggal sekian ya, kemarin ya ada percakapan ini ya, jam sekian. Bahkan dia ingat bahwa di tanggal 3 November di pukul 16.19, kalau nggak salah dia 16.19.28, lupa saya. Dia katakan begitu, bang saya telepon kemarin saksi Oki Pratama, ingat itu bang, dia nggak angkat. Tapi kemudian di pukul dia bilang 21.16 ada percakapan di Sodawan bang, dia bilang begitu. Lalu kemudian disampaikan di Sodawan bang 23 berapa gitu, dia sering sampaikan kepada saya. Dia yang mengingatkan itu kepada saya bahwa ada peristiwa percakapan tanggal 3 November yang di dalam surat dakwaan. Nah ini kan cerdas. Iya. Seperti itu. Emang belum aja dikeluarkan ya bang? Ya, karena belum. memang belum waktunya ya bang? Belum seperti itu. Nah mungkin bang selain nanti pada sidang yang pemerasan ini bang, ada nggak sih bang keinginan untuk damai sebenarnya dari Dr. Reza Gladys sendiri? Begini,
Pertama, secara kemanusiaan, ya, kami sebenarnya sebagai advokat harus memberikan satu konsultasi hukum kepada siapa, bro? Ya, baik kepada klien kami maupun bukan klien kami. Ya, dalam hal ini kami menyampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Pertama, jangan tumbalkan dirimu. Jadilah RJ. Apa? Justice Collaboration. Ya, artinya apa? Ringankan dirimu. Kedua, bersikap baiklah dirimu dalam persidangan. Ketiga, jangan melakukan perbuatan yang sama melalui akunmu yang sekarang. Karena apa? Karena dia didakwakan dengan pasal 27B ayat 2. Nah, itu tentang undang-undang ITE. Nah, kalau terus dia gunakan itu sama saja melakukan perbuatan yang sama. Artinya kalau ketiga ini dilakukannya, ya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, hakim akan melihat itu. Nah, lanjutannya soal beratnya. Dari awal kan saya sampaikan, klien kami tidak lagi mempunyai dendam kepada terdakwa Nikita Mirzani. Tidak. Hanya dia ingin fakta hukum dan fakta kejadian ini diungkap untuk mencari keadilan, agar kemudian terhadap tuduhan yang disampaikan oleh para reviewer itu dapat dipatahkan dalam proses pengadilan, terkait khususnya tentang produk skincare-nya yang dianggap berbahaya. Seperti itu. Bang, tadi abang bilang kalau Nikita Mirzani jangan menumbalkan dirinya sendiri. Memang saat ini menurut dari abang dan Dr. Reza Gladys mungkin Nikita Mirzani ditumbalkan, bang, oleh seseorang gitu. Baik, jadi begini, kalau nanti ditanya kepada kami nanti mungkin itu tidak objektif ya. Tetapi kami mendengar dari pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani, pada saat dibacakan dakwaan, terdakwa Nikita Mirzani mengatakan ada perbuatan orang lain di dalam dakwaan saya. Kan clear. Nggak perlu tanya kami, nanti tidak objektif. Ya, pernyataan beliau kan seperti itu. Ada perbuatan orang lain dalam dakwaan saya. Ya sudah. Kalau dia terdakwa Nikita Mirzani sadar terhadap itu, lakukan pembelaan. Berarti yang dari kemarin langkah ini yang kemarin mungkin abang lakukan ya, bang, bahwa dua yang kemarin abang laporkan itu belum dijadikan tersangka juga ya, bang? Ya. Ada kaitannya dengan jadi begini, itu ya, bang? Kami harus tegaskan ya. Pengaduan klien kami itu ada tanggal 1 Desember terhadap 4 orang. Laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024 terhadap 3 orang. Dan terhadap pengaduan dan laporan ini terhadap 4 peristiwa hukum. Tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, dan tanggal 14 November. Oke, tanggal 27, tanggal 13 dan 14, dan tanggal 27 November. Saya ulangi ya, 27 Oktober, 13, 14, dan 27 November. Terhadap 4 peristiwa. Kemudian dalam surat dakwaan ditambah peristiwa itu. Artinya kami sendiri saja sudah meyakinkan ya dalam keterangan klien kami bahwa tidak harus 2 tersangka tadi itu. Ditambah lagi dalam surat dakwaan. Nah, ini kan sudah jelas. Ya tidak begini. Silakan masyarakat membuka ya surat dakwaan itu melalui Google, ketik SIPP PN Jaksel. Kemudian ketik di pencarian nama Nikita Mirzani. Ketahuan dapat baca. Orang bodoh sekalipun akan melihat siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, dan siapa yang turut serta melakukan. Dalang, berarti ada dalangnya ya, bang, di balik ini. Nah, mungkin nih, bang, sekarang juga kan banyak yang menyebut Nikita Mirzani lagi mengalami kesulitan juga lah bertemu anak yang lagi sakit, anaknya sakit gitu, bang. Mungkin ada rasa empati nggak sih dari Dr. Reza Gladys juga? Dia berbicara itu nggak sih, Kak, bang? Ya, jadi begini. Pada saat terdakwa Nikita Mirzani dalam status tersangka, kami selalu menanamkan konsep namanya presumption of innocence, ya, praduga tidak bersalah. Dan kemudian klien kami selalu menyampaikan bahwa setiap orang yang dipersangkakan itu belum tentu bersalah. Tetapi ada satu ajas equality before the law. Kalau kami paksakan, ya, seperti yang disampaikan oleh klien kami, maka semua akan meminta hak yang sama. Ya, jadi di dalam tahanan semua punya alasan, nanti anaknya sakit, maka kosonglah tahanan. Ya, jadi begini, hukum tidak memandang status orang. Hukum hanya melihat
perbuatan dugaan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan persangkaan dan dakwaan pasal yang dikenakan pada dia. Nah, tetapi kalau kemudian nanti penasihat hukum terdakwa mampu membuktikan nullum delictum nulla punasana previa lege ponali, artinya nanti tanya beliau, ada sebuah perbuatan seseorang yang tidak dapat dipidana tanpa ada aturan pasal yang mengatur sebelumnya. Tapi saya rasa susah. Saya rasa susah. Kenapa? Karena penyidik jaksa penuntut umum sudah menguji semua ini ya dengan minimal 2 alat bukti, dan itu akan menjadi sebuah dakwaan yang kuat menurut saya. Nah, mungkin Bang, sejauh ini perjalanan dari ada gugatan pidana dan sekarang sudah disidangkan, lalu sempat juga berjalan gugatan wan prestasi. Mungkin ada Dr. Reza Gladys ingin menyampaikan apa sih, Bang? Ke Nikita Mirzani maupun ke masyarakat, kan selama ini juga banyak ya, Bang, hujatan bertubi-tubi yang datang ke Dr. Reza Gladys. Pertama, saya sampaikan ya bahwa klien kami itu dari awal sejak Maret 2025 selalu menyampaikan kepada kami bahwa klien kami itu tidak ada lagi memiliki dendam terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua adalah klien kami menyampaikan gunakan hak dari terdakwa Nikita Mirzani, jangan mau menjadi tumbal, karena dia yakin dan percaya bahwa perbuatan dugaan tindak pidana ini terdakwa Nikita Mirzani bukan sebagai penanggung jawab utama. Itu. Kalau untuk ke netizen mungkin, Bang, ada nggak sih Dr. Reza Gladys menyampaikan, kan selama ini bertubi-tubi dia mendapatkan hujatan ya, Bang? Jadi kalau kepada netizen dia hanya menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah pelanggaran konstitusi. Ya, maksudnya seperti ini. Ada reviewer saat itu atas nama akun Doktip, kemudian diikuti oleh reviewer yang lain, salah satunya adalah terdakwa Nikita Mirzani, yang menuduhkan sesuatu kepadanya dengan narasi overclaim. Itu adalah kejahatan konstitusi. Kenapa? Karena yang sebenarnya bisa dan berwenang, berkompetensi untuk menyatakan itu adalah Badan POM sebagaimana Perpres nomor 80 tahun 2017. Jadi harapan klien kami kepada masyarakat, jangan terlampau gampang untuk mengadopsi hal-hal yang bukan kewenangan seseorang, kemudian seorang itu mengambil kewenangan itu, dan kewenangan itu bukan melekat terhadap dirinya. Mungkin terakhir, Bang, ini kan udah dicabut gugatan wan prestasi. Mungkin ada strategi nggak sih dari Abang setelah ini mau melakukan apa, atau menggugat balik atau seperti apa, Bang? Ya, untuk sementara kami belum ada upaya apapun, karena seperti yang kami sampaikan tadi, kami belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Nah, setelah nanti mendapatkan pemberitahuan secara resmi ya bahwa gugatan itu sudah dicabut, kami akan sampaikan kepada klien kami. Ini loh, dokter. Nah, terhadap ini begini. Terhadap ini begini. Nah, dokter mau pilih yang mana? Seperti itu. Karena penasihat hukum itu dalam pidana dan kuasa hukum dalam perdata harus memberikan saran-saran kepada kliennya, seperti itu. Mungkin akan lapor balik, Bang? Kita lihat nanti, ya, seperti itu. Atau mungkin ada sinyal damai yang mau dilakukan Dr. Reza Gladys untuk Nikita Mirzani? Yang pasti kan klien kami ini kan pelapor. Kalau kemudian biasanya secara normatif ya, yang orang yang dilaporkan itulah yang meminta maaf. Yang minta maaf dan yang harus minta berdamai. Kalau yang dilaporkan itu merasa bersalah. Tapi saya yakin kalau Nikita Mirzani sebagai terdakwa saat ini yang dilaporkan dulunya oleh klien kami di Polda Metro Jaya meminta maaf, saya yakin klien kami akan mempertimbangkan itu karena dia menyatakan dari awal tidak punya dendam, seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa Unlock Reben Entertainment. Kita udahin dulu bersama Bang Julianus dari pengacara Dr. Reza Gladys.